Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan IPK, informasi pajak kita bersama Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Kawan pajak, bulan Desember 2022 lalu telah terbit peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang HPP. Salah satu di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 yang terbit tanggal 2 Desember 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Latar belakang dari peraturan ini adalah yang pertama, penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut mengenai tarif PPN, cara menghitung PPN dan PPNBM, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak sebagai dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, pengaturan mengenai PPN dan PPNBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PPN dan PPNBM serta pengaturan dalam Undang-Undang HPP, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan untuk menjalankan Undang-Undang PPN. Yang ketiga, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Sebuah peraturan baru selalu ada substansi-substansi yang tidak berubah, substansi yang berubah disempurnakan, dan substansi yang baru. Mari kita lihat bersama substansi mana saja yang tetap, berubah, disempurnakan, dan juga substansi yang baru. Untuk substansi yang tidak berubah atau tetap yaitu 1. Pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 2. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dikenai PPN. 3. Pengalihan BKP kepada badan untuk tujuan setoran modal pengganti saham. 4. Jenis barang dan jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. 5. Dasar pengenaan pajak atau DPP PPN atau PPN dan PPNBM, serta penentuan DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah. 6. Penghitungan PPN dan PPNBM dalam hal nilai kontrak atau perjanjian yang di dalamnya sudah termasuk PPN atau PPN dan PPNBM. 7. Penghapusan piutang dan musnah atau rusaknya BKP tidak mengakibatkan penyesuaian PPN yang telah dilaporkan. 8. Tempat pengkreditan pajak masukan. 9. Saat terutang PPN atau PPN dan PPNBM. 10. Pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPNBM terutang. 11. Perlakuan faktur pajak yang dibuat melewati jangka waktu tertentu. 12. Ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak. Dan ke-13, PKP pedagang eceran. Untuk substansi yang berubah atau mengalami penyempurnaan, yaitu sebagai berikut. 1. Tanggung jawab secara renteng pembayaran PPN atau PPN dan PPNBM. 2. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP. 3. Penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. 4. Penghitungan PPN atau PPN dan PPNBM terutang yang menjadi bagian dari harga atau pembayaran. 5. DPP dan PPN terutang yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan. 6. Hak pengembalian atas PPN atau PPN dan PPNBM yang salah dipungut. Dan yang ketujuh, konversi kurs dalam menghitung PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang. Kemudian untuk substansi yang baru, yaitu 1. Penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM. Kedua, pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP. 3. PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan yang dilakukan dalam aktivasi operasional maupun non-operasional. Keempat, penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur. 5. Penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah. Yang keenam, pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu. Ketujuh,
Perlakuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat melewati jangka waktu. Yang kedelapan, penggunaan tarif PPN saat terjadi perubahan tarif PPN. Demikian sekilas substansi-substansi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dapat menghubungi Kring Pajak 1 500 200 atau ikuti kelas pajak online KP100 Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 dengan menghubungi nomor WhatsApp 0817 0265 266. Sampai jumpa dengan informasi pajak terkini lainnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.